Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dengan saya dan berjumpa lagi dalam Sahabat Menyapa. Topik kita pada hari ini tentang proses mendengar, belajar mendengar. Jadi kalau saya di awal tadi Bapak Ibu bahwa mendengar itu sungguh kalau kita peka tadi Bapak Ibu ada suara genset mesin yang memutar sesuatu supaya ada air yang bisa terus mengalir. Jadi kalau kita peka mendengarkannya pasti tahu. Dan juga di sini saya pasti Bapak Ibu ada dengarkan suara-suara yang berlalu lalang, motor, mobil. Kalau kita peka mendengarkan. Namun ada hal lain yang sangat serius Bapak Ibu, yang membuat kita susah untuk mendengar dengan fokus. Yaitu bahwa ketika kita mempunyai telinga, namun kita tidak mendengar dengan seksama, tidak mendengar dengan hati, dengan pikiran, Bapak Ibu. Kadang kita gagal, bukan karena kita tidak punya pengetahuan tinggi, tidak. Tapi ada yang menghalangi kita. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Markus 8 ayat 18. Firman ini bertanya kepada kita untuk kita menjawabnya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu dapat mendengar? Demikian sabda Tuhan. Mendengar itu sesuatu yang sederhana sebetulnya saudara-saudara. Ketika di awal tadi kadang kita tidak bisa mendengar dengan jelas karena ada suara yang mengganggu atau hiruk pikuk yang mengganggu. Kalau tadi ada suara genset air, lalu juga suara yang bising motor mobil yang hiruk pikuk mengganggu kita untuk fokus mendengar. Bahkan juga mungkin ketika kita sudah berusia lanjut atau pendengaran kita berkurang. Nah, itu membuat kita tidak bisa mendengar dengan baik, saudara-saudara. Ataupun juga banyak lagi faktor yang membuat kita gagal fokus dalam mendengar. Karena bersarkan telinga. Artinya kita dituntut mendengar dengan bijak, dengan fokus apa yang kita dengarkan. Tentu kalau seperti tadi saudara-saudara adalah suara di sekitar kita. Itu hanya dengan secara physically telinga kita. Tetapi yang dikatakan Yesus ini adalah bagaimana kita mendengar bukan hanya dengan telinga. Telinga sudah ada oke. Tetapi jauh lagi kepada satu mendengar seperti firman Tuhan Roma 10 ayat 17. Iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan bahwa memang telinga tetapi jauh lebih dalam lagi ketika kita mendengar itu dengan suara hati. Dengan pikiran. Bukan melulu dengan hanya telinga. Sebab ketika kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita diingatkan, kita menyediakan diri, memberi diri, untuk kita disapa oleh Tuhan. Disentuh oleh Tuhan. Diajak kita fokus kepada Tuhan. Sehingga dari sana seperti dikatakan Roma 10 ayat 17, di sana ada pertumbuhan iman. Semakin kita sering mendengarkan Tuhan dengan hati dan jiwa pikiran kita, maka kita merasakan kita semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu banyak hal yang mengganggu, hiruk pikuk di sekitar kita, bahkan di pikiran kita, yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu hati kita, sehingga kita tidak mendengarkan Tuhan. Mari berikan, bukan saja secara fisik telinga, tapi mendengar dengan hati, dengan pikiran. Di sana kita menemukan Tuhan, menyapa kita, bahkan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika
kami boleh diberikan kesempatan, diingatkan, dikuatkan mengenai mendengar. Setiap saat Engkau berikan kesempatan mendengar apa yang boleh kami dengar di sekitar kami. Namun saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa mendengar bukan hal yang mudah walaupun sederhana, tapi memberi diri, memberi waktu, tenaga, pikiran, hati kami untuk Tuhan, di mana Tuhan menyapa kami. Kami bersedia tetap mendengarkan ya Tuhan, sapalah terus kami, sehingga kami boleh lebih dekat lagi, lebih mengenal Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, dan kami meyakini ketika Tuhan menyapa kami, Tuhan akan memberkati kami. Amin.